Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas UTBK online dari Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, sekarang yang akan kita bahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, teman-teman, kita akan jelaskan banyak materi di sini. Maka dari itu, teman-teman tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, inilah outline pembahasan dari materi persamaan dan fungsi kuadrat. Ada 8 ya. Mungkin ini nanti adalah pertemuan pertama dan nanti kita lanjutkan di pertemuan kedua ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, berbicara tentang persamaan kuadrat, ya teman-teman mungkin sudah tahu ya, dan pasti sudah tahu, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Nah, persamaan kuadrat ini jelas X-nya memiliki pangkat tertingginya 2 ya. Jadi kalau pangkat tertingginya 1 bukan merupakan persamaan kuadrat. Apakah ketiga suku ini harus terpenuhi? Kalau A ini harus ada ya, tapi kalau B dan C ini tidak harus. Nah, ini kita mengenal fungsi kuadrat paling simpel yang ada itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, grafiknya seperti ini teman-teman ya. Nah, itu dia grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini grafik yang paling simpel. Yang lebih susah, lebih banyak ya. Nah, misalkan kita punya grafik lain nih, misalnya seperti ini nih. Nah, ya, gini deh. Ada yang digeser, ada juga yang gesernya agak jauh dan sebagainya. Nah, di sini kita mengenal yang namanya solusi atau akar dalam persamaan kuadrat. Apa itu akar? Nah, akar adalah koordinat X di mana fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu X ya. Misalnya di sini ada X sama dengan A dan X sama dengan B, maka dikatakan fungsi kuadrat ini memiliki akar X sama dengan A dan X sama dengan B. Seperti itu ya. Nah, jumlah paling banyak akar persamaan kuadrat itu cuma 2 akar ya. Tapi kalau satu akar bisa nggak? Bisa ya. Contohnya seperti grafik yang warna hitam ini ya. Ini kalau kita lihat memang tidak memotong, tapi menyinggung ya. Kalau menyinggung itu kan hanya istilahnya bersentuhan, tapi tidak memotong. Nah, satu-satunya akar misalnya di sini X sama dengan 0 ya. Berarti X sama dengan 0 ini adalah akar tunggal dari persamaan kuadrat tersebut atau fungsi kuadrat tersebut. Ada juga kondisi di mana tidak memiliki akar, misalnya seperti ini ya kita gambarkan. Nah, kayak gini. Kita lihat grafik yang warna biru ini tidak memotong sumbu X sama sekali. Maka dari itu, grafik yang warna biru ini dikatakan fungsi kuadrat yang tidak memiliki akar, kayak gitu ya. Nah, kemudian tantangan selanjutnya, bagaimana mencari akar persamaan kuadrat apabila diketahui seperti ini? Nah, caranya harus kita faktorkan ya. Kalau cara memfaktorkan pasti teman-teman sudah tahu ya caranya. Kita nggak apa-apa kita jabarkan ini menjadi X kuadrat min 2X, boleh ya. Lalu min 3X lalu plus 6. Ini kalau kita jabarkan jadi seperti itu. Kalau kita kumpulkan ini akan menjadi X dikali X min 2, ya kan? Dikurangi 3 dikali X min 2. Ini adalah cara lambatnya. Kalau cara cepatnya insya Allah teman-teman pasti sudah ahli ya. Nah, ini kan ada X, ini ada 3. Tapi teman-teman lihat, di sini ada X min 2, di sini ada X min 2. Maka bisa kita kumpulkan menjadi X min 3 dikali X min 2 sama dengan 0 ya. Nah, di sini adalah letak terpenting mencari akar persamaan kuadrat. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal punya X min 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan 3, ya kan? Kalau X min 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. Kayak gitu ya teman-teman ya. 3 dan 2 ini adalah kedua akar persamaan kuadrat tersebut. Lalu bagaimana dengan ini nih? X kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, teman-teman ingat ya sifat ya. Kalau 16 ini ternyata adalah 4 kuadrat. Berarti ini kalau kita faktorkan menjadi X plus 4, X min 4 kan ya. Sama dengan 0 ya. Jadi kita akan dapat akar. Ini kalau kita nolkan kita akan dapat X sama dengan min 4. Dan ini kalau kita nolkan kita akan dapat X sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana kita membentuk suatu fungsi kuadrat ya. Kalau kita ingin membentuk fungsi kuadrat, kita harus tentukan dulu gimana nih akar-akarnya ya. Misalkan kita punya grafik seperti ini nih ya. Ini X, sumbu X, ini sumbu Y. Kita pengen grafiknya kayak gini nih ya. Nah,
Ini di sini misalkan adalah A, di sini adalah B. Nah, teman-teman ingat ya bahwa saat fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di kedua titik, nah kedua titik ini bertindak sebagai akarnya ya. Nah, jadi kita akan dapat akarnya adalah X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, kalau X sama dengan A berarti X min A sama dengan 0 dong ya. Dan kalau X sama dengan B maka X min B sama dengan 0. Nah, kedua faktor ini kita gabungkan. Ini akan menjadi X min A dikali X min B sama dengan 0. Kalau kita kalikan akan menjadi X kuadrat min AX plus B min AX kemudian min BX. Kalau kita satukan akan menjadi seperti ini ya. Kemudian ditambah AB sama dengan 0. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini seperti kita balikkan aja gitu ya. Nah, pembentukan fungsi kuadrat ini menggunakan kita lihat dulu akar-akarnya ya, teman-teman ya. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana kita menentukan suatu fungsi kuadrat apabila sudah diketahui gambarnya ya. Nah, sekarang kita sudah punya dua buah gambar fungsi kuadrat. Kita akan tentukan bagaimana persamaan kuadratnya. Oke. Jadi kedua gambar ini memiliki yang diketahui ini berbeda. Kalau yang di sebelah kiri yang diketahui adalah titik P dan titik Q ini sebagai akar fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat tersebut. Nah, bagaimana fungsi kuadratnya? Maka ya kalau yang gambar kiri ini fungsi kuadratnya Y sama dengan, karena akarnya P dan Q, ini sama dengan X min P dikali X min Q ya, seperti pada slide sebelumnya. Dan ini jangan lupa kita tambahkan A. A ini adalah sebuah faktor pengali yang nanti kita akan gunakan untuk mengidentifikasi kecekungan fungsi kuadrat. Nanti akan kita bahas ya. Sementara seperti ini. Kemudian tipe kedua yang diketahui bukan akarnya ya, tapi titik puncaknya. Di sini teman-teman lihat titik puncak itu adalah titik tertinggi atau paling rendah yang dicapai dari suatu fungsi kuadrat ya. Koordinatnya adalah x0, y0. Maka ini fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X min X0 dikuadratkan ditambah Y0. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah, mantap-mantap. Sekarang kita akan ulang lagi ya. Jadi menentukan fungsi kuadrat ini biasanya ada dua tipe soal ya. Yang pertama ini diketahui akar-akarnya seperti pada ilustrasi yang sebelah kiri. Kemudian yang tipe kedua akar-akarnya tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah titik puncaknya atau seperti ilustrasi yang sebelah kanan. Ini menggunakan rumus dan pendekatan yang berbeda ya. Selanjutnya nomor 4 ada sifat-sifat akar persamaan kuadrat ya. Jadi tadi sebenarnya di awal sudah kita kasih pengantar, ada persamaan kuadrat yang memiliki dua akar, kemudian ada yang memiliki satu akar, ada juga yang tidak memiliki akar. Nah, ini diidentifikasi dari apa sih? Oke, sekarang kita akan gambarkan terlebih dahulu tiga macam akar atau sifat akar persamaan kuadrat. Nah, ini sudah ada ilustrasi bagaimana persamaan kuadrat memiliki tiga kondisi ya. Yang pertama memiliki dua akar ya. Dua akar itu ada di sini dan juga di sini. Kemudian ada juga satu akar di sini ya letaknya ya. Kemudian ada juga yang tidak memiliki akar ya, atau ilustrasi yang paling kanan. Kenapa tidak punya akar? Karena tidak memotong sumbu X ya. Ya, ini sumbu Y ya. Ini sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita lihat yang pertama dulu ini. Ini disebut juga sebagai persamaan kuadrat memiliki akar berlainan ya. Jadi kalau akarnya dua itu pasti berlainan, tidak mungkin sama. Kemudian kondisi yang kedua ya, ini disebut persamaan kuadrat memiliki akar kembar atau satu akar. Kenapa disebut akar kembar? Karena normalnya persamaan kuadrat itu memiliki dua akar, di mana kedua ini akarnya sama ya, berarti kita anggap cuma satu akar. Nah, itulah kenapa kita sebut sebagai akar kembar. Cuman di sini nih akarnya ya. Nah, kayak gitu. Kemudian kondisi yang ketiga, PK tidak memiliki akar. Ini yang kita sebut sebagai kondisi definit ya. Nah, bagaimana kita membedakannya? Oke. Jadi bentuk normal rumus fungsi persamaan kuadrat itu adalah fx ya
sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ternyata kombinasi nilai A, B, dan C ini bisa kita gunakan untuk menentukan kondisi atau sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Kondisi ini kita sebut sebagai D ya, atau diskriminan. Diskriminan itu adalah sebuah kombinasi dari rumus fx ini di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. B ini yang di sini ini B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ini menghasilkan sebuah kombinasi yang kita sebut diskriminan. Nah, saat persamaan kuadrat memiliki akar berlainan, maka nilai D-nya akan lebih dari 0 ya. Kemudian, ketika persamaan kuadrat memiliki akar kembar, maka nilai D-nya atau B kuadrat min 4AC ini sama dengan 0. Sedangkan kalau tidak memiliki akar, maka D-nya diskriminannya kurang dari 0 ya. Nah, sebenarnya cuma seperti itu ya konsepnya ya. Nah, khusus yang bentuk ketiga atau persamaan kuadrat tidak memiliki akar ini dibagi menjadi dua kondisi ya. Ini kan namanya definite ya. Ini dibagi menjadi dua. Ada definite positif ya, ada juga definite negatif. Definite positif ini terjadi ketika A-nya lebih dari 0, kemudian kalau definite negatif, A-nya ini negatif ya. Nah, teman-teman lihat grafik yang ini nih, definite positif atau negatif? Definite positif ya, karena grafik ini letaknya ada di sumbu Y positif. Kalau letaknya di sumbu Y negatif, berarti definite negatif gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman kita kasih contoh soal supaya lebih mudah ya dalam mengilustrasikannya. Tentukan nilai M apabila fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 5 min MX plus M ternyata memiliki akar kembar ya. Nah, jadi teman-teman ingat lagi, syarat dari akar kembar ini tercapai ketika nilai D sama dengan 0. D ini tadi ternyata adalah B kuadrat min 4AC. Nah, B yang mana, A yang mana, C yang mana? Nah, teman-teman lihat lagi nih fungsi kuadratnya. Secara umum bentuk dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau bentuk fungsinya kayak gini, nilai A-nya kayak gimana? Nah, ini kan X kuadrat ini kan memiliki koefisien A ya. Di sini tidak ada, berarti ini kan sama aja dengan 1 ya. Nah, kita dapat nilai A di sini sama dengan 1. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada plus BX. Koefisien dari X adalah B. Di sini koefisiennya ternyata adalah negatif M. Maka B-nya adalah negatif M. Kemudian di sini konstantanya adalah C ya. Jadi C yang tidak mengandung variabel X kita sebut sebagai konstanta ya. Ini ternyata adalah M. Maka C-nya sama dengan M. Nah, ini kita tinggal masukin ke rumus diskriminannya ya. B kuadrat berarti min M dikuadratkan dikurangi 4A kali C. A-nya adalah 1, C-nya adalah M. Nah, ini disama dengankan 0. Maka, ini min M kuadrat adalah M kuadrat ya, negatifnya hilang, dikurangi 4M sama dengan 0 ya. Ini kalau kita faktorkan menjadi M dikali M min 4 sama dengan 0, kita akan dapat M sama dengan 0, atau M sama dengan 4. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau M-nya sama dengan 4 atau M sama dengan 0, ini menghasilkan akar kembar. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas operasi akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat kan adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini kalau kita akan sama dengan 0, kita akan peroleh sifat-sifat akar persamaan kuadrat ya. Misalkan nih, kita iseng-iseng persamaan kuadrat ini setelah kita cari atau kita faktorkan, kita akan peroleh akar-akarnya adalah X1 dan X2. Maka, ini ada sebuah jalan pintas, X1 ditambah X2 ternyata sama dengan min B per A ya. Kemudian, selanjutnya, X1 atau akar pertama dikalikan akar kedua atau X2, ini sama dengan C per A. Kemudian kalau kita ingin mencari selisihnya, X1 min X2 ini akan sama dengan akar D per A. Teman-teman ingat lagi bahwa D ini nilainya adalah B kuadrat min 4AC ya. Nah, ini dibagi dengan A. Kayak gitu aja teman-teman ya. Supaya lebih mudah kita kasih contoh soalnya.
Nah, ini persamaan kuadrat x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0. Memiliki akar m dan n. Sekarang tentukan m kuadrat plus n kuadrat dan juga m kuadrat n plus mn kuadrat. Teman-teman kalau melihat persamaan kuadrat ini akan sangat sulit apabila difaktorkan ya. Jadi mau tidak mau kita harus membreakdown untuk mencari akarnya. Kita gunakan rumus ABC ya, atau rumus Khawarizmi. X12 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kelihatannya ribet ya, kita harus ngitung manual pakai akar segala, ini susah. Kita gunakan aja sifat-sifat operasi akar persamaan kuadrat ya. Nah, teman-teman lihat ya, ini kan memiliki akar M dan N. Nah, berarti kalau M dan N ini kita jumlahkan, maka rumus jumlah dari kedua akar persamaan kuadrat ini adalah min B per A. Dan rumus perkalian kedua akar adalah M dikali N ini sama dengan C per A. Sekarang, kita akan tahu bahwa di sini A-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini kan sama dengan 1. Kemudian B-nya adalah min 3. Kemudian C-nya adalah 5. Nah, sekarang kita disuruh menentukan ini nih. A, yaitu M kuadrat plus N kuadrat. Gimana caranya? Nah, sekali lagi teman-teman tidak usah menghitung secara manual, ini difaktorkan lalu dicari akarnya dengan rumus ABC. Itu kelamaan ya. Kita gunakan jalan pintas ini. M kuadrat ditambah N kuadrat, teman-teman ingat ya, dalam aljabar itu ternyata adalah M plus N dikuadratkan dikurangi 2 kali Mn. Ya. M plus N ini adalah min B per A, ya. B-nya min 3, A-nya 1, berarti min B per A-nya adalah 3 per 1. Ini dikuadratkan, dikurangi 2 dikali M kali N. M kali N ini C per A ya. C per A itu adalah 5 per 1, ya. 5 per 1. Kita akan peroleh 3 kuadrat min 10. Ini sama dengan 9 min 10 atau sama dengan min 1. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari M kuadrat N ditambah Mn kuadrat ya. Nah, ini sekali lagi teman-teman tidak usah hitung manual menentukan M-nya berapa, N-nya berapa, karena persamaan kuadrat ini susah difaktorkan. Kita pakai jalan pintas, M kuadrat N plus Mn kuadrat. Ini kan kalau difaktorkan ya, boleh kan ini menjadi Mn dikali M plus N. Gitu kan ya? Nah, kita udah dapat nih, Mn-nya ternyata sama dengan 5 ya. Dapatnya dari C per A. Ini sama dengan 5 dikali dengan M plus N. M plus N-nya sama dengan 3. Nah, kita akan dapat langsung hasilnya cepat banget, 15. Itulah jawaban yang diminta. Ternyata sangat cepat kalau kita punya trik untuk mengerjakan ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk bagian pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.